Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan perlihatkan contoh daripada hasil riset atau hasil penelitian yang bersifat kolaboratif kerjasama antara dosen dengan mahasiswa di IAINU Kebumen. Riset kolaboratif tentang manajemen pendidikan di SMK Maarif 1 Kebumen yang ditulis oleh Agus Salim Hamidi, Atikah Lestari dan kawan-kawan itu. Ada banyak nama di situ. Biasanya dalam penulisan seperti ini nama dosen di depan sendiri, kemudian di belakangnya berikutnya adalah nama-nama mahasiswa secara lengkap. Tidak usah pakai nomor induk segala macam, ya cukup nama-namanya aja. Dan namanya nama-nama asli, nama-nama ilmiah istilahnya, nama resmi. Di dalam artikel biasanya ditulis judulnya, kemudian setelah judul nama penulis ya, kemudian juga kampus asal, baru kemudian salah satu dari email. Karena ini riset kolaboratif dosen mahasiswa, pakai emailnya dosen nggak apa-apa. Setelah itu biasanya di bawahnya ada abstrak. Abstrak ini dalam bahasa Inggris, lazimnya bahasa internasional ya, yang lazim itu bahasa Inggris. Biasanya ada dua, ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggrisnya oke, bahasa Indonesianya oke, jadi dua abstrak. Tapi satu pun nggak masalah, khususnya berbahasa Inggris, karena diartikan bahwa pembaca daripada artikel ini bukan hanya sekedar orang yang mahir bahasa Indonesia, tapi juga bahasa internasional yang lain. Setelah abstrak, biasanya di bawah abstrak itu ada yang namanya keywords, kata kunci. Kata kunci adalah sejumlah kata atau frase yang mewakili pokok-pokok daripada apa yang dibahas dalam artikel ini. Kata kunci, keywords. Di sini ada dua kata keywords. Dalam hal ini frase bentuknya yaitu education management dan SMK Maarif 1 Kebumen. Di bawah abstrak berbahasa Inggris ini ada abstrak berbahasa Indonesia. Sama ya strukturnya. Membuat abstrak ini sebenarnya relatif mudah. Cuman kalau yang belum terbiasa biasanya bingung abstrak isinya apa. Ya, dalam kesempatan kali ini kita coba bantu ya sebatas kemampuan kami, bahwa abstrak itu biasanya isinya tentang apa sih? Artikel ini tentang apa sih? Tentang, misalkan di sini tentang hasil riset kolaboratif dosen mahasiswa dalam dan seterusnya ya. Kemudian setelah diberitahu tentang apa sih ini artikel ini tentang apa, baru kemudian bicara tujuannya. Tujuan riset ini untuk apa sih? Perlu dikasih tahu. Jadi orang membaca artikel, kemudian dengan membaca abstraknya saja, itu sebenarnya cukup untuk bisa melihat ke dalam. Justru menarik dan tidaknya sebuah artikel itu dilihat dari abstraknya. Judulnya mungkin menarik, tapi ketika dibaca abstraknya, oh ini riset biasa, oh ini riset menarik, oh ini ada yang sama dengan saya tapi berbeda di sini. Contohnya seperti itu. Jadi dari membaca abstraknya aja, pembaca itu sudah bisa melihat sekilas isi dalamnya. Dan otomatis ya,
antara abstrak dengan isi artikel itu nggak mungkin berbeda. Abstraknya A kok isinya B, itu berarti penulisnya, bahkan mungkin jurnalnya itu mungkin kelupaan. Dan itu tulisan ilmiah jadi nggak ilmiah. Masa abstraknya A, pembahasannya B, atau sebaliknya. Jadi naif lah. Dalam sebuah tulisan ilmiah, kejujuran itu menjadi sangat penting. Setelah tujuan, biasanya juga disampaikan tentang rumusan masalahnya apa sih. Masalah yang ingin dibedah dalam artikel ini apa sih, dalam tulisan ini apa sih. Kemudian metodologi riset ini juga harus dijelaskan metodologinya di dalam abstrak. Jadi orang tahu, oh ini jenis riset kayak gini, misalkan jenis riset kuantitatif, kualitatif, atau yang lain. Jadi orang membaca abstraknya aja udah paham lah. Oh ini riset ini tujuannya ini. Yang mau dibedah, yang mau dicari jawabannya adalah permasalahan ini. Metode yang digunakan ini. Jadi dari abstrak aja sudah kelihatan. Kemudian setelah itu biasanya juga disampaikan waktu ya. Waktu risetnya kapan? Ini riset 3 bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, atau mungkin bisa jadi multi years. Jadi artikel ini berbasis pada riset yang multi years, yang mungkin tidak hanya setahun, tapi mungkin 2, 3, 4 tahun misalkan. Nggak masalah, dijelaskan lah masalah waktu itu. Jadi sekali lagi, tulisan ilmiah apapun judulnya tetap mengedepankan kejujuran, karena kejujuran merupakan salah satu bentuk keilmiahan tulisan ilmiah, objektivitas istilahnya ya. Oke, setelah itu baru dijelaskan pula hasil. Ini yang penting malah. Hasil risetnya apa? Hasil riset yang diperoleh apa? Hasil risetnya apa? Kemudian ya sesuai dengan isinya. Dengan hasilnya A, ketika membaca dalemannya artikel hasilnya B, itu kan nggak lucu. Kalau nggak lucu kan malah jadi lucu. Ya kan? Artikel kok selingkuh antara abstrak dengan isinya, itu kan nggak lucu. Yang nggak lucu inilah yang malah jadi lucu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, biasanya boleh juga selain kesimpulan juga disampaikan saran. Ada beberapa jenis riset yang memang diharapkan memberikan saran. Sebaiknya memang begitu. Jadi ada saran yang rekomendasi atau saran yang ditelorkan oleh riset, oleh peneliti bagi kepentingan praktis, bagi kepentingan pengambil kebijakan, atau bagi pembaca lah secara umum. Setelah abstrak nanti diawali dengan pendahuluan ya. Banyak format-format template dari sebuah tulisan artikel, tapi setidaknya ini bisa mewakili, memberikan gambaran bahwa biasanya diawali dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan kemudian metode yang dipakai atau metodologi ya, jelaskan. Oke, setelah metode, kemudian hasil dan pembahasan.
hasil dan pembahasan. Jadi hasilnya di lapangan kayak apa, kemudian dibahas kalian. Itu hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan selesai, ini biasanya agak panjang di sini ya. Panjang ini biasanya. Baru kemudian diakhiri dengan diakhiri dan kesimpulan. Kesimpulan nggak usah banyak-banyak lah, namanya itu juga kesimpulan, yang menyimpulkan. Jangan sampai kesimpulan malah lebih panjang dari pembahasan, misalkan nggak lucu kan. Cukup apa yang bisa disimpulkan. Dan jangan pernah lupa daftar pustaka ya. Daftar pustaka atau referensi yang dipakai oleh penulis yang mendasari tulisan-tulisan. Sumbernya bisa dari buku, bisa dari artikel, atau sumber lain yang sumber lain yang memang layak untuk dijadikan sumber sebuah tulisan ilmiah. Coba dilihat, ada 30 halaman ya, ada 30 halaman. Ini 29, 30. Ada 28 halaman lebih. Artinya menulis artikel itu minimal 15 halaman lah. 15 halaman. Ya, kembali lagi kepada judul, penulis, institusi, email, dan abstraknya itu menjadi penting ya. Jadi orang kembali melihat artikel akan melihat awal, biasanya yang pertama melihat abstraknya. Setelah melihat abstraknya, kemudian kalau tertarik, kemudian biasanya melihat juga kesimpulannya untuk mempertajam atau membaca lebih jauh. Dan tidak kalah pentingnya biasanya membaca daftar pustakanya. Nyambung nggak daftar pustakanya antara yang ditulis dengan sumber yang dipakai. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam kompak selalu. Terima kasih.